baca umul kitab suratul Fatihah. Mari kita mulai bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi seperti biasa ya, nanti saya akan lemparkan pertanyaan, kita akan diskusi. Oh, dan ada door prize juga ya. Ada berapa Bu? Ada 5 ya. Ya, nanti pokoknya Bapak Ibu catat dulu ayat-ayatnya, karena yang akan saya tanya biasanya berkaitan dengan ayat-ayat yang nanti disampaikan ya. Baik, sebelum saya masuk materi, saya akan kasih pertanyaan dasar dulu ya. Selama kita menjalani hidup Bu ya, tugas kita itu menjalani hidup atau memikirkan hidup? Menjalani. Terus kenapa ada yang pusing? Nah, makanya saya ulang. Orang kalau ditanya teorinya ngerti, oh menjalani hidup. Tapi kenyataannya, benar nggak ketika ibu punya masalah, ibu biasanya menjalani atau memikirkan? Nah, kan nggak sama berarti antara teori yang disampaikan dengan praktek saat kita menjalani kehidupan. Baik, saya ulang dulu ya. Jadi kita itu menjalani hidup atau memikirkan hidup? Menjalani. Baik, tolong dijawab. Alasan Bapak Ibu menjalani itu apa? Kan kenyataannya banyak orang yang memikirkan juga. Kenapa harusnya orang itu menjalani hidup, bukan memikirkan hidup? Kenapa? Ya, kenapa? Iya kan, semua takdir orang dihidupkan Allah. Ayo. Enggak, karena kan kenyataannya jujur ya, realitanya kan tetap orang banyak yang bingung, pusing, putus asa kan? Kalau bingung, putus asa, pusing itu berarti memikirkan hidup atau menjalani hidup? Memikirkan. Makanya saya mau luruskan ini. Jangan-jangan ibu tahu teorinya menjalani, tapi kenyataannya tetap memikirkan. Nah, ini yang salah gitu loh. Nah, cuman kalau cuman sekedar itu kan nanti pasti ada perdebatan kan. Loh, kan harus mikir Ustadz. Ini kan gitu kan. Nah, makanya saya tanya dulu. Kenapa seharusnya kita itu hanya menjalani hidup, bukan memikirkan hidup? Harus ada alasannya kan? Nah, pertanyaan saya, kenapa harusnya kita itu menjalani hidup, bukan memikirkan hidup? Padahal kenyataannya, benar nggak? Orang tuh kadang-kadang banyak memikirkan hidup. Misalnya besok bagaimana, betul? Uang dari mana? Saya sakit gimana sembuhnya? Kapan doa saya dikabulkan? Kan begitu kan? Padahal saya ulang, hidup yang benar itu menjalani, bukan memikirkan. Sekarang pertanyaannya, berarti ibu harus mengerti dulu, alasan Bapak Ibu harusnya cuma menjalani hidup itu apa? Enggak, alasan ibu menjalani hidup apa? Bukan itu pikiran jauh-jauh, bukan. Enggak, ibu ngerti nggak? Alasan kenapa kita tuh hanya menjalani bukan memikirkan? Oke, yaudah, nggak apa-apa. Gini ya, benar nggak kita itu sebenarnya hanya menjalani hidup karena sudah ada petunjuknya? Lah kalau nggak ada petunjuknya, silahkan mikir. Lah ini udah ada petunjuknya, berarti ibu tuh tinggal menjalani atau memikirkan? Lah ibu ketika punya masalah, memikirkan atau menjalani? Loh, terus lah petunjuknya sudah ada atau belum? Sudah. Berarti salah siapa itu? Kita. Kan petunjuknya udah ada. Contoh misalnya gini ya. Saya tadi dari kota mau ke sini. Terus saya buka Google Map. Berarti ketika saya Google Map kan saya cuma ikutin aja kan. Apa yang ditunjukkan Google kanan-kanan, kiri-kiri kan begitu kan?
Nah, hidup kita pun sebenarnya tinggal menjalani. Karena Al-Quran sudah ada, Allah ridho dipakai. Atau saya mau nanya, lebih mudah memikirkan atau menjalani? Terus kenapa pilih yang sulit? Nah, kan jadi pusing sendiri. Contoh, nih saya buktikan ya, gini. Ibu waktu ujian sekolah dulu, sekolah ya, itu tuh kalau guru ingin memeriksa jawaban ibu benar atau salah, itu guru buka apa? Kunci jawaban. Benar nggak? Jadi waktu ujian sekolah, kunci jawaban di awal atau di akhir? Kunci jawaban, kalau ingin ngecek jawaban ibu salah, di awal atau di akhir? Nah kalau di awal nyontek semua dong. Ya, kunci jawaban di awal atau di akhir? Di akhir setelah kita mengerjakan kan? Makanya gurunya cek kan? Mohon maaf, itu ujian sekolah. Kalau ujian kehidupan, kunci jawaban di awal atau di akhir? Di awal. Lah berarti lebih mudah ujian sekolah atau ujian kehidupan? Loh, ibu baru sadar. Loh, dulu ibu waktu sekolah, kan ibu mau mengerjakan soal, nyontek aja nggak boleh kan? Akhirnya apa? Si gurunya akan mengecek benar salah itu setelah bapak ibu mengerjakan kan? Itu ujian sekolah, jadi kunci jawabannya di akhir. Lah ini ujian hidup, kunci jawaban di awal di akhir. Loh harusnya lebih mudah ujian hidup atau ujian sekolah? Loh jadi hidup tinggal nyontek. Lah Allah boleh nggak suruh nyontek Al-Quran? Lah terus yang membuat bapak ibu pusing itu apa salah ini? Nah, karena ibu bapak nggak nyontek, disuruh mengikuti malah memikirkan. Lo kan kunci jawabannya udah ada. Tinggal nanti langkah demi langkahnya bagaimana. Lo jadi selama ini tuh ibu tuh sadar atau enggak? Sadar. Lo kalau sadar kenapa pusing? Jadi tugas kita tuh tinggal menyamakan antara ujian yang dihadapi dengan kunci jawaban yang ibu lihat gitu loh. Kan misalnya, ini ada masalah nih, menurut kunci jawaban Al-Quran masalah itu bagaimana? Kan gitu kan? Terus niatnya bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Ada nggak semua sebenarnya di dalam Al-Quran? Berarti tinggal diikuti atau dipikirkan? Lah, terus apa masalahnya? Nah, wah, kreatif sendiri. Loh, kreatif tuh boleh, Bu. Tapi kalau nggak mengikuti petunjuk, buat apa? Nanti ibu tersesat. Oke, saya ulang lagi ya. Jadi tugas kita tuh menjalani hidup atau memikirkan hidup? Kenapa ibu harus menjalani hidup? Karena sudah ada petunjuknya. Berarti ibu tinggal mencocokkan saja antara petunjuk yang selama ini dijalani, dibaca ini, dengan kehidupan kita selama ini. Gitu loh Bapak Ibu. Baik, mulai paham ini? Jadi harusnya hidup itu mudah atau sulit? Mudah. Kenapa hidup itu harusnya mudah? Itu semua jawabannya benar. Jadi kalau yang pusing-pusing itu aneh nggak? Aneh. Ibu selama ini aneh atau wajar? Baik, saya buktikan ya. Saya buktikan. Mudah atau sulit sebenarnya hidup? Surat Al-Baqarah ayat 185. Nah, kita mulai tadabbur Al-Quran. Ya. Surat Al-Baqarah 185. Ini tentang puasa, cuman saya kasih gambar poinnya nanti. Saya ambil poinnya dari ayat ini. Silakan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Baik, terus? Sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Nah, sudah ada belum petunjuknya? Untuk apa petunjuk itu? Kita jalani, bukan dipikirkan lagi. Kalau ibu masih mikir, berarti ibu nggak mengikuti. Petunjuknya buat apa kalau masih mikir? Jadi nanti Bapak Ibu ketika punya masalah, mikir atau jalani? Bener ya? Udah. Iya, kan memang harus dijalani. Kalau dipikirkan lagi, terus buat apa petunjuknya? Jadi Allah buat petunjuk itu buat ibu jalani, bukan dipikirkan. Kalau ibu masih mikir, berarti ibu mau buat petunjuk baru. Iya. Paham ya, Bapak Ibu ya? Mungkin ini agak masih banyak Bu di belakang. Gimana ini? Oh iya ya dari samping ya. Oke. Baik ya, jadi saya ulang ya. Jadi intinya
Ya, silakan ibu-ibu mungkin bisa ke samping ya, kalau yang penuh di belakang. Oh, masih banyak. Silakan. Biar kita bisa mendapatkan sesuatu, sehingga ibu bisa menjalani nanti ke depannya. Ya. Oke. Oke, saya ulang lagi ya. Jadi karena sudah ada petunjuknya, maka langkah kita cuma menjalani ya. Baik, nanti saya akan kupas satu persatu bagaimana menjalaninya. Terus Pak Eko. Dan pembeda antara yang benar dan yang batin. Oke, jadi Al-Quran itu selain menjadi petunjuk, menjadi furqan, pembeda. Jadi nanti kalau menurut ibu benar, tapi menurut Al-Quran tidak benar, berarti ibu harus mengikuti Al-Quran. Bukan memaksakan apa yang diinginkan. Ya, tapi harus mengikuti Al-Quran. Terus. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, oke, maka berpuasalah. Nah, ini dari siapa? Nah, lihat ya. Jadi Allah begitu jelas. Kalau nanti bulan Ramadan, ibu berpuasa. Terus, lihat. Ini nggak sampai situ. Terus. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya. Boleh nggak batal kalau sakit? Kan jelaskan petunjuk itu kan nggak abu-abu kan? Kalau ibu masih pusing berarti teka-teki, bukan petunjuk namanya. Ya, jadi petunjuk itu jelas, langkah demi langkah itu aja ada. Terus? Sebanyak hari yang ditinggalkannya. Oke, terus? Nah ini perhatikan. Pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan. Allah menghendaki kemudahan. Terus? Dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Allah sendiri inginnya kita mudah atau sulit? Ibu-ibu selama ini inginnya mudah atau sulit? Ah, yang benar. Lah disuruh mengikuti malah memikirkan. Ayo. Iya, setan memang kerjanya goda. Kalau setan kerjanya nyuci piring nanti jadi aneh. Nggak mengerti nggak ini? Sekali lagi baik, yang Allah menyukai kemudahan. Al-Baqarah 185 tadi. Allah menyukai kemudahan. Allah menghendaki kemudahan. Menghendaki kemudahan untuk Bapak Ibu semua. Terus? Dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan Allah nggak senang kalau Bapak Ibu itu mengalami kesulitan atau kesukaran. Apa buktinya Allah menghendaki kemudahan? Salah satunya Allah menurunkan petunjuk namanya Al-Quran. Jadi kalau memang Bapak Ibu percaya kepada Al-Quran sebagai petunjuk hidup, berarti harusnya tinggal diikuti atau masih difikirkan. Nah, cirinya orang yang mengikuti Al-Quran itu apa cirinya? Kan harus ada. Ya, Al-Baqarah ayat 38. Nah, cirinya orang yang mengikuti Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 38. Silakan. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Terus? Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu. Kalau Al-Quran itu sudah datang, terus? Maka barang siapa mengikuti petunjukku. Kalau Bapak Ibu mengikuti petunjuknya, terus? Tidak ada rasa takut pada mereka. Dan mereka tidak bersedih hati. Kalau Bapak Ibu mengikuti petunjuk, maka kata Allah apa? Tidak ada rasa takut dan tidak ada bersedih. Ini yang ngomong siapa? Yang berfirman siapa? Berarti kalau benar-benar Bapak Ibu mengikuti saat menjalani ujian, bahagia atau menderita? Nah, Ibu masih ada rasa takut dan bersedih nggak? Harusnya enggak kan? Berarti kalau masih ada, berarti sudah mengikuti atau kurang mengikuti? Mau kapan? Jadi kita tidak bisa dibohongi, Ibu. Saat Ibu menghadapi masalah, Ibu tidak akan bisa dibohongi. Kalau mengikuti, tidak ada rasa takut dan tidak khawatir. Tapi kalau tidak mengikuti, pasti muncul rasa takut dan khawatir. Jadi mari sekarang, Allah ridho Al-Quran kita pakai, mari kita buka langkah demi langkah, bagaimana ketika Allah memberikan ujian sampai nanti selesai dengan cara Ibu mengikuti petunjuk. Berarti ada nggak orang yang tidak mengikuti? Nah, kalau tidak mengikuti, itu mengikuti siapa? Hawa nafsu. Maka dikuasai oleh siapa? Ah, itu tahu semua. Berarti pusing itu dikuasai Allah atau dikuasai setan? Ah, khawatir itu dikuasai Allah, dikuasai setan?
Lah ibu lebih sering dikuasai siapa? Iya, harusnya kalau yang ikuti petunjuk begitu. Ya. Nah, harusnya begitu. Tapi kan tidak semua orang bisa begitu juga kan, Bu? Makanya fungsinya Al-Quran itu berarti apa? Untuk membuat hati kita di dalam menjalani hidup itu semakin yakin kepada Allah. Baik, sekarang pertanyaannya, syarat mutlak kita diberi petunjuk Allah itu apa syaratnya? Kan harus ada syaratnya. Atau saya mau nanya, syaratnya 10 ayat 9. Mari kita lihat. Kita pakai Al-Quran saja jawabnya. Surat 10 ayat 9. Syarat utama kalau kita ingin diberi petunjuk oleh Allah. Ya. Surat 10 ayat 9. Yunus ayat 9. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanan. Syarat mutlak kita diberi petunjuk harus apa? Oke, baca yang agak kencang lagi, Pak. Sebentar, sekali lagi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Nah, jadi Bapak Ibu harus beriman, harus yakin kepada Allah. Coba, saya mau bertanya. Berarti kalau kita disuruh yakin kepada Allah, yakin kepada apanya? Ya itu, iya petunjuk. Wah. Yaudah, kita jawab pakai Al-Quran lagi ya. 28 ayat 10. Kita disuruh yakin kepada Allah selama ini, karena orang yang yakin kan dikasih petunjuk ya. Kita harus yakin kepada apanya? Mari kita mulai. 28 ayat 10. Surat Al-Qasas ayat 10. Dan hati ibu Musa menjadi kosong. Terus? Sungguh, hampir saja dia menyatakannya rahasia tentang Musa. Oke, ini penting. Perhatikan di sini. Kita disuruh yakin kepada apanya? Terus? Seandainya tidak kami teguhkan hatinya, agar dia termasuk golongan orang-orang yang beriman kepada janji Allah. Kita disuruh beriman, disuruh yakin. Itu yakin kepada apanya? Ibu percaya nggak kepada janji Allah? Kalau percaya, harusnya bahagia atau menderita? Masih ada nggak orang menderita? Loh, kalau Bapak Ibu nggak yakin kepada janji Allah, terus Bapak Ibu mau yakin kepada janji siapa? Loh, ngerti ini? Jadi yang harus kita yakini ini, ya Allah, saya akan mengikuti petunjukmu, dan saya yakin bahwa janji Allah itu pasti benar. Oke, pertanyaan saya. Berarti kalau Allah sudah berjanji, akan terjadi nggak? Benar. Coba kita lihat. Benar nggak Ibu yakin ya? Baik. 94 ayat 5 dan ayat 6. Ini salah satu janji Allah. Ibu pegang ya saat Ibu menjalani ujian hidup. 94 ayat 5 dan ayat 6. Apa kata Allah? Surat Al-Insyirah Ya. ayat 5 Dan ayat 6. Ini salah satu janji Allah. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Apa janji Allah? Baik, lanjut lagi. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi pertanyaan saya, nanti saat Ibu mengalami kesulitan, ya, nanti kan Ibu pasti akan mengalami kesulitan ya suatu saat ya. Ibu tuh pusing dengan kesulitan itu atau tetap yakin kepada janji Allah? Yakin janji Allah. Teorinya. Ya, saya ulang. Kan nanti Allah sudah bilang, maka bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kan Allah janji kan? Biasanya Ibu pas mengalami kesulitan itu, Ibu tuh tetap yakin kepada janji Allah atau pusing dengan kesulitannya? Iya, makanya kita belajar Al-Quran ini, Bu, kan untuk meyakini kan? Jangan-jangan Allah berjanji banyak di dalam Al-Quran, Ibu tetap nggak percaya gitu loh.
Kalau orang yang nggak percaya kepada janji Allah, itu orang apa? Nah, itu tahu. Jadi yang pusing-pusing itu apa? Kan Allah berjanji bersama kesulitan. Maksudnya itu nanti saat ibu mengalami kesulitan, ayo kamu tetap percaya ya bahwa Allah itu pasti akan menepati janjinya. Berarti harusnya pusing atau yakin. Nah, itu yang Allah tunggu. Sudah begitu belum? Saya ragu-ragu ini. Nah, harusnya begitu sikap ibu untuk membuktikan kepada Allah, ya Allah, meskipun ini sulit, tapi karena Engkau yang berjanji, pasti saya tetap yakin kepadamu. Karena apa? Janji Allah itu pasti akan terjadi. Seperti apa disampaikan di surat 19 ayat 61. Janji Allah itu pasti akan terjadi. Ya, surat 19 ayat 61. Jadi kalau Bapak Ibu yakin, ya yakin saja gitu loh. Ya, silakan. Yaitu surga adil. Terus? Yang telah dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Allah berjanji surga adil kepada kita semua. Kita udah pernah ngelihat belum? Belum. Terus? Sekalipun surga itu tidak tampak. Terus, sekalipun surga itu tidak tampak, tapi Allah berjanji. Perhatikan, kalau Allah sudah berjanji akan terjadi nggak? Terus? Sungguh? Janji Allah itu pasti ditepati. Janji Allah itu pasti. Kalau pasti itu apa? Terjadi kan? Ketika Allah berjanji bersama kesulitan akan ada kemudahan. Berarti pasti ditepati nggak? Berarti sesulit apapun Bapak Ibu menghadapi masalah hidup, harusnya pasti ada kemudahan nggak? Nah, kalau begitu, yang dipusingkan apa? Nah, coba ditanya tuh. Loh, enggak, nah, bagus. Saya mau bertanya nih, solusi itu dicari atau diberi? Nah, kan salah lagi kan? Solusi itu dicari atau diberi? Setelah apa? Setelah kita yakin. Loh, kalau ibu pusing bakal dikasih solusi nggak? Loh, berarti selama ini ibu tuh mencari apa? Terbolak-balik ini. Solusi itu diberi ibu setelah ibu yakin Allah nanti kasih solusi. Karena Allah yang janji. Saya buktikan ya ayatnya ya. 65 ayat 2. Solusi itu diberi, bukan dicari. 65 ayat 2, bawahnya aja Pak. Perhatikan, dicari atau diberi? Iya, kenapa dicari? Silakan. Demikianlah. Langsung aja, barang siapa? Barang siapa bertakwa kepada Allah, Terus? niscaya dia akan membukakan jalan keluar. 65 ayat 2 yang bawahnya, Bu. Jadi solusi itu dicari atau diberi? Setelah kita apa? Yakin bertakwa kepada Allah. Jadi selama ini ibu mencari. Lalu terus ibu pusing itu kenapa? Ibu kalau punya masalah, biasanya yang pertama kali dipikirkan mencari apa? Ayo jujur, selama ini sudah berapa tahun ibu mencari solusi? Solusi itu diberi setelah kita yakin, setelah kita bertakwa. Berarti nanti tapi kita wajib ikhtiar nggak? Ikhtiar itu untuk mencari solusi atau untuk bertakwa? Nggak, selama ini. Tuh, berarti ibu selama ini ngikutin petunjuknya. Makanya pusing. Menurut petunjuk, solusi dicari atau diberi? Menurut petunjuk? Diberi. Kenapa jadi mencari? Nah, inilah saya bilang kalau ujian ngelihat contekan tuh gini. Kan kata Allah kalau ujian hidup tuh ikuti aja contekannya. Jadi nggak usah mikir sendiri ya. Kita sekarang luruskan. Oh lihat, kata Al-Quran itu apa? Langkah pertama apa? Jadi langkah yang pertama apa tadi menurut Al-Quran ketika punya masalah? Yakin. Kepada siapa? Kepada apanya? Janji Allah. Ibu buka aja nanti ayat-ayat yang berkaitan dengan janji Allah apa saja. Ya. Jadi saya ulang ya. Jadi Allah berjanji akan memberikan jalan keluar kepada orang-orang yang bertakwa.
bertakwa. Berarti nanti kita akan mengupas bertakwa itu apa. Mohon maaf, selama ini benar nggak ibu dari kecil sampai saat ini ibu cuma tahu bertakwa itu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Padahal dalam hakikatnya definisi takwa itu masih ada. Baik, jadi menurut ibu bertakwa itu apa? Ya itu kan waktu kita kecil, waktu sekolah. Sekarang kan ini udah dewasa semua kan. Nah menurut bapak ibu bertakwa itu apa? Itu yakin tuh beriman tadi. Iya itu kan saya bilang waktu kita SD bertakwa itu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu kan waktu SD. Nah kan sekarang ini ibu dewasa kita mau praktekkan kan supaya mendapatkan jalan keluar kan. Nah pertanyaan saya, supaya kita bisa mempraktekkan bertakwa itu apa? Berarti setuju nggak kita itu harus bisa mempraktekkan setelah keluar dari sini? Baik, jadi bertakwa itu apa? Ya itu beriman. Wah, hati-hati di jalan. Itu tawakal. Itu nanti ada penjelasannya. Taat sama dengan takwa, tapi definisinya yang saya tanya. Takwa itu taat, tapi maksudnya definisi takwa itu apa? Kayak tadi kan takwa itu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu kan definisi. Nah, saya mau ajak ibu ke pemikiran yang lebih tinggi hakikatnya. Karena ibu harus bisa praktekkan kan. Kalau hanya menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, itu kan umum. Tapi ibu harus bisa menjalani kan. Karena namanya petunjuk itu tadi apa? Sesuatu yang harus dijalani. Nah, Allah berjanji, Allah akan memberikan jalan keluar kepada orang-orang yang bertakwa. Kan begitu kan? Nah, berarti sekarang ibu harus paham bertakwa itu apa. Ya, ya sudah. Kalau gitu, kita jawab pakai Al-Quran saja ya, daripada salah ya. Baik, bertakwa itu apa sih? Surat Al-Baqarah ayat 2 dan sampai ayat 4. Apa kata Allah? Al-Baqarah surat Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan ayat 4. Kita lihat bertakwa itu apa menurut Al-Quran? Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Terus? Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Baik, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Berarti petunjuk dulu baru bertakwa atau bertakwa dulu baru petunjuk? Baca lagi. Coba ibu perhatikan ayatnya. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan Terus? padanya. Oke. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi petunjuk dulu atau bertakwa dulu? Kalau ibu bertakwa, maka ibu diberikan petunjuk. Hasilnya jalan keluar. Jadi kita ikhtiar itu untuk bertakwa atau untuk mencari jalan keluar? Selama ini. Selama ini untuk bertakwa atau cari jalan keluar? Kenapa ibu nggak ngikuti Al-Quran selama ini? Ya, jelas ya? Nah, apa itu bertakwa? Ayat 3 dan ayat 4-nya. Silakan. 1. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Apa yang pertama? Beriman kepada yang gaib. 2. Melaksanakan sholat. 3. Menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. 4. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad. Baik. 5. Dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau. Terus nomor 5-nya? Mereka yakin akan adanya akhir. Jadi bertakwa itu ada berapa, Bu? 5. Nah, kita akan fokus ini. 1 apa? Beriman kepada gaib. 2. Melakukan sholat. 3. Infak sedekah. 4. Beriman kepada Al-Quran. 5. Beriman kepada hari akhir. Nah, ibu saat ikhtiar, ibu praktekkan ini. Maka hadiahnya nanti jalan keluar. Hadiahnya jalan keluar. Gitu loh maksudnya Bapak Ibu.
Jadi kalau selama ini pusing cari jalan keluar, mau kemana? Karena jalan keluar itu diberi, bukan dicari. Setelah kita bertakwa, bertakwa itu ada 5 poin. Nah ini kita harus jelaskan sampai nanti ibu menjalani. Pertanyaan saya bu, ibu punya masalah, dapat jalan keluar. Ibu punya masalah, dapat jalan keluar. Berarti masih jadi masalah nggak? Nah itu fungsinya Al-Quran tuh di situ. Biar ibu semakin lama ngaji itu semakin yakin, semakin tenang. Jangan bertahun-tahun ngaji tapi tetap pusing. Tetangga ibu nggak ngaji, pusing. Ibu ngaji, pusing. Nah terus bedanya apa? Mengerti ini Bapak Ibu semua? Ayo kita belajar sekarang ya. Bertakwa 5 poin. 1. Beriman kepada yang gaib. Berarti kita harus meyakini yang gaib ya. Baik, saya mau bertanya. Gaib itu apa? Tidak kelihatan. Oke, kalau saya sembunyi di balik ini saya gaib nggak? Yang bukan begitu dong. Nih, saya sembunyi di sini nih. Nah, bukan itu dong. Katanya kan tadi katanya gaib nggak kelihatan. Oh belum selesai. Terus apa? Setelah nggak kelihatan? Kasat mata. Ya kasat mata nggak kelihatan ya? Berarti saya kalau sembunyi di sini gaib? Ya bukan lah. Ayo gaib itu apa? Ya. Tuh kan ibu aja masih perdebatan kan gaib kan? Nah ini loh. Terus bagaimana ibu bisa bertakwa? Bagaimana ibu bisa mencari jalan keluar kalau ibu nggak mengerti gaib? Oke, gaib itu apa? Ya, ayo kita kupas ya. Gaib itu apa? Surat 5 ayat 69. Surat 6 ayat 59, maaf. Surat 6 ayat 59. Gaib itu apa? Coba. Al-Quran aja suruh jawab. Surat Al-An'am ayat 59. Surat 6 ayat 59. Baik, silakan. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Kunci-kunci semua yang gaib ada pada Allah. Terus? Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Jadi gaib itu apa? Sesuatu yang belum kita ketahui. Saya ulang ya. Gaib itu apa Bapak Ibu? Sesuatu yang belum kita ketahui. Ini harus dipegang ini. Mohon maaf. Ibu saat menjalani hidup, berarti ibu tuh akan menjalani sesuatu yang ibu tahu dan yang tidak tahu. Betul nggak? Contoh, besok gaib atau tidak? Gaib ya? Allah menyuruh kita pikirkan atau kita yakini? Nah, ibu biasanya khawatir sama apa? Ibu pusing biasanya sama apa? Jadi kalau hal itu ibu tidak tahu, Allah nyuruh ibu suruh yakini atau pikirkan? Contoh, ibu pas dikasih masalah, ibu tahu nggak solusinya? Pas saat diberi masalah, tahu nggak solusinya? Loh, kalau tahu bukan masalah dong. Ibu pas dikasih masalah pertama kali, sudah tahu atau belum? Allah suruh yakini atau pikirkan? Nah, ibu pas dikasih masalah, biasanya mikirin apa? Nah, katanya beriman kepada yang gaib. Ayo. Ya, mohon maaf ya Bu, memang kajian saya pertama kali pasti membulak-balikan pikiran, pasti pusing. Nggak apa-apa ya, karena ibu harus diluruskan cara berpikirnya. Kalau nggak nanti nggak sama dengan Al-Quran, nanti nggak beres-beres. Oke, saya ulang. Jadi nanti kalau ibu tidak tahu, disuruh meyakini atau memikirkan? Setuju ya? Nah, ibu pas dikasih masalah, biasanya mikirin apa? Nah, harusnya begitu kan? Berarti perlu nggak mikirin solusi? Loh, iya makanya bertakwa. Iya, saya ulang. Makanya bertakwa itu apa? Beriman kepada yang gaib. Meskipun kita tidak tahu, tapi karena Allah berjanji akan memberikan jalan keluar, saya yakin ya Allah pasti akan dapat jalan keluar. Itu maksudnya. Jadi harusnya kalau ibu ngikuti Al-Quran ini, harusnya nggak pusing. Jadi kalau sesuatu dia yakini, ya diyakini.
Kalau difikirkan, yang difikirkan. Jangan yang difikirkan malah diyakini. Jadi jalan keluar tuh diyakini atau difikirkan? Nah, selama ini ibu dipikirkan atau diyakini? Lo ngapain mikirin yang nggak tahu? Coba yang kedua, 11 ayat 6. 11 ayat 6. Apa kata Allah? Ya. Ayat 6. Dan tidak satu pun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Ini Allah janji apa? Rezeki itu dijamin atau difikirkan? Benar. Ibu besok buat bayar karyawan. Ibu sekarang belum menerima uang nih. Pusing atau yakin? Ayo jujur selama ini. Berarti pusing itu memikirkan atau meyakini? Kenapa suruh memikirkan kalau nyuruh yakini? Jadi sesuatu yang ibu belum ketahui, ibu tuh wajib meyakini selama Allah berjanji. Wah, ini bahaya nih. Coba saya ulang lagi ya. Jadi yang namanya solusi itu diyakini atau difikirkan? Diyakini. Rezeki diyakini atau difikirkan? Pertolongan Allah diyakini, difikirkan? Nah, itu maksudnya. Jadi selama ini ibu pusing-pusing itu kenapa? Makanya di ayat 2 tadi Al-Quran tidak ada keraguan. Boleh nggak sedikit saja ragu? Kalau khawatir itu ragu atau bukan? Ibu masih sering khawatir nggak? Nah, ya, pokoknya sekarang enggak ya, masalah keluar khawatir lagi, nanti ngaji lagi, nggak apa-apa. Tapi ngerti dulu ya. Jadi intinya nanti kalau ibu menjalani hidup, terus ibu nanti mendapatkan sesuatu yang ibu nggak tahu nih, misalnya solusi, terus misalnya anggaplah tagihan macet atau apa, nggak, ya Allah saya yakin. Gitu aja dulu ya. Karena memang Allah akan menolong sesuai praduga prasangka hambanya. Semakin ibu tetap yakin kepada Allah, insya Allah bapak ibu akan semakin cepat ditolong Allah. Ya, saya ulang gini. Tapi kan di dalam diri kita jujur saja, kan tidak iman semua kan. Tapi ada yang namanya apa? Akal, betul nggak? Kadang-kadang ibu setelah ngaji ini yakin, tapi ketika akalnya mulai berpikir, ibu juga kadang-kadang ragu lagi kan? Nah, sekarang saya mau nanya nih. Fungsinya iman di dalam diri ibu semua, kan semua orang punya iman termasuk saya kan? Fungsinya iman di dalam diri kita itu untuk apa? Iya, iman tuh yakin maksudnya. Fungsinya apa? Nah, gini. Nah inilah, saya mau kupas ini biar bapak ibu semakin paham ya. 26, 61, sampai 63. Fungsinya iman di dalam diri kita. Itu tuh untuk apa? Fungsinya iman, karena semua orang punya iman ya. Tapi saya nggak ngerti apakah selama ini berfungsi atau tidak. Surat Asy-Syu'ara 26, 61 sampai 63. ayat 61. Maka ketika kedua golongan itu saling melihat. Baik, pasukan Musa dikejar tentara Firaun. Terus? Berkatalah pengikut-pengikut Musa. Apa kata pengikut Musa pasukannya? Kita benar-benar akan tersusul. Jadi pasukan Musa kan dikejar waktu itu mentok. Depan Laut Merah, belakang pasukannya. Pasukannya khawatir, Musa kita akan tersusul. Dia bicara dengan iman atau dengan akalnya? Oke, perhatikan, nanti ibu dapat pelajaran dari sini. Ayat 62-nya, Nabi Musa bilang apa kepada pasukannya? Musa menjawab. Nabi Musa menjawab. Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk kepada. Nabi Musa bicara dengan apanya? Enggak. Allah pasti nolong saya. Padahal mentok enggak dalam kondisi itu? Nah,
Nabi Musa ketika mentok, pusing atau yakin? Ibu ketika mentok, pusing atau yakin? Harusnya gitu. Lah iya. Lah, makanya saya mau nanya, kita lihat fungsinya iman di dalam diri Bapak Ibu itu untuk apa? Mengambil alih kalau otak sudah tidak mampu berpikir. Kalau menurut otak sudah mentok, kalau menurut otak sudah buntu. Tapi kalau ibu punya iman, enggak, Allah pasti nolong saya. Itu maksudnya. Bukan putus asa, bukan khawatir dengan apa yang dipikirkan. Tapi bilang, saya nggak tahu jalan keluarnya Allah. Tapi kalau saya yakin engkau pasti memberikan jalan keluar. Nah, fungsinya iman tuh begitu. Jadi selama ini iman ibu tuh nganggur atau aktif? Ngerti nggak nih Bapak Ibu nih? Jadi ibu tuh dikasih iman sama Allah tuh maksudnya kalau ibu udah khawatir, udah bingung, imannya dipakai. Meskipun ibu nggak tahu solusinya bagaimana. Tapi kalau ibu yakin kepada Allah, Nabi Musa yakin kepada Allah, coba terus apa 63-nya? Ayo buktikan ya. Lihat 63-nya. Lalu kami wahyukan kepada Musa. Apa yang Musa apa? Kami wahyukan kepada Musa. Terus? Pukulah laut itu dengan tongkat. Stop. Nabi Musa tahu nggak solusinya akan terjadi itu? Enggak. Tapi kenapa tiba-tiba Allah ngasih petunjuk? Itulah 100% atau 99%. Itu maksudnya. Ibu sudah begitu belum? Ya? Terus sekarang saya mau nanya. Ibu mau pusing pun tetap harus menjalani. Yakin pun tetap harus menjalani. Harusnya pilih yang mana? Terus kenapa pusing terus? Jadi fungsinya iman apa di dalam diri kita? Mengambil alih. Kalau nanti otak ibu udah nggak nyampe, aduh ini kayaknya sakitnya berat, saya divonis dokter mau mati misalnya ya, atau saya besok harus bayar apa, tapi saya nggak punya uang, maka Allah akan lihat ibu tetap yakin kepada janji Allah atau terjebak dengan akal pikirannya. Ya sudah, kenapa pusing kalau begitu? Jadi pusing itu menolong atau tidak? Yang menolong itu keyakinan Bapak Ibu. Makanya tadi di surat 10 ayat 9 Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang yakin. Atau saya bertanya nih sama Bapak Ibu, yang membuat Bapak Ibu tidak yakin sama Allah ada nggak? Yang membuat Ibu tidak yakin sama Allah ada nggak? Apa? Kok setan? Ya, artinya pasti itu ada ya. Cuman pertanyaan saya, kalau sudah yakin masih mikir nggak? Kalau ibu sudah yakin masih mikir nggak? Enggak. Kalau masih mikir, yakin atau enggak? Nah, ibu tuh selama ini banyaknya mikir atau yakin? Makanya fungsinya Al-Quran itu agar Bapak Ibu meningkat. Yang tadinya khawatir jadi tenang, yang tadinya bingung jadi yakin. Kan Rasul diturunkan cuma 2 tujuannya. 1, menyempurnakan akhlak. Yang kedua, sebagai rahmatan lil alamin. Berarti merubah sikap kita yang tadinya penuh kekhawatiran menjadi keyakinan. Yang tadinya kebingungan menjadi kepastian. Karena janji Allah itu pasti. Saya ulang ya, janji Allah itu pasti. Bagi siapa? Bagi yang mengikuti Al-Quran. Bukan yang mengikuti hawa nafsunya. Jadi kita ikhtiar tuh ingin bertakwa atau ingin cepat selesai? Enggak selama ini. Kalau bertakwa, Allah janji pasti akan memberikan jalan keluar. Nah, ibu pegang itu. Makanya ibu bisa bilang, enggak mungkin. Allah pasti bersama saya. Dan Allah pasti menolong saya. Maka apa yang terjadi? Pukullah tongkat. Coba saya mau bertanya. Kalau solusinya pakai akal, kira-kira apa yang dilakukan? Berenang? Naik perahu kan? Nah, cuma itu. Tapi karena Nabi Musa yakin kepada Allah, solusinya masuk akal atau di luar akal? Jadi mukjizat itu
keajaiban itu bisa terjadi gara-gara apa? 100 atau 99? Buktikan. Nah, ibu kan punya masalah sekarang kan? Masa enggak? Kan semua orang pasti akan diuji kan? Kalau ibu sekarang punya masalah, buktikan. Enggak ya Allah, saya yakin sekarang. Menurut akal saya, ini nggak mungkin. Tapi kalau engkau menolong, pasti akan terjadi. Nah, tolong ke Allah tuh begitu. Ya, karena Allah menolong berdasarkan praduga prasangka hambanya. Jadi yang terpenting itu solusinya atau keyakinannya? Ah, selama ini ibu lebih penting solusi atau keyakinan? Terus saja muter di situ. Ayo, mengerti? Oke, berarti yang pertama kita harus beriman kepada yang gaib. Meskipun saya tidak tahu, meskipun saya nggak tahu kapan solusinya itu datang, kapan Allah memberikan pertolongan, tapi saya yakin ya Allah, engkau pasti menolong saya. Nah, kata-kata itu yang Allah tunggu. Karena dalam hadis qudsi jelas, Allah kita 1 langkah, Allah akan 10 langkah. Kita berjalan, Allah berlari. Kalau Bapak Ibu yakin Allah tetap akan menolong, maka itu yang akan terjadi. Jadi kalau Bapak Ibu masih pusing-pusing, yang salah itu bukan masalahnya. Yang salah itu keyakinan Bapak Ibu kepada janji Allah. Ibu percaya kan kepada janji Allah kan? Nah sudah kalau gitu, tinggal dipikirkan atau dijalani? Jalani saja. Toh percaya nggak percaya juga Ibu harus menjalani. Ayo pilih yang mana? Percaya menjalani atau khawatir menjalani? Sudah kalau memang percaya, jalani aja. Dah, ini mulai sama nih pikirannya sekarang. Tadi belum sama soalnya. Ngerti ya? Baik, sekarang yang kedua. Tadi bertakwa itu ada 5 poin. Yang kedua apa? Yang kedua. Melaksanakan sholat. Coba, tolong dijawab. Sholat yang benar itu menggugurkan kewajiban atau sebagai penolong? Jadi selain menggugurkan kewajiban, sholat itu harus menjadi penolong. Jelas ini Bapak Ibu ini? Jadi kalau Bapak Ibu sholat, harusnya masalah mudah selesai atau sulit selesai? Harusnya mudah. Sudah mudah selesai atau masih sulit? Nah, kita cek. Sholat yang jadi penolong itu bagaimana? Kan begitu aja sebenarnya. Surat Al-Baqarah ayat 45. Sholat yang jadi penolong, itu tuh seperti apa? Ya, biar Bapak Ibu paham. Surat Al-Baqarah ayat 45. Apa kata Allah? Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Baik, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan apa? Berarti kalau ibu sudah sabar dengan benar, sudah sholat dengan benar, ditolong nggak? Ah, ini mudah atau sulit? Hah? Ya, saya ulang. Coba Pak Eko diulang lagi. Perhatikan ya. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Perhatikan, sholat yang jadi penolong itu bagaimana? Terus? Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi syarat sholat menjadi penolong harus apa? Nah, ibu ketika sholat fokus atau jalan-jalan pikirannya? Jalan-jalan. Dari kapan? Dari kapan? Wah, ini bahaya ini. Hah? Iya, baik. Bagus. Ketua Majelis Taklim bilang, bagaimana caranya sholat biar tidak jalan-jalan? Kira-kira di dalam Al-Quran ada nggak caranya? Ada. Mungkin ibu aja yang lupa atau kurang mengikuti. Oke, saya buktikan ya. Saya jelaskan, nanti ibu buktikan, praktekkan. Kalau nanti masih jalan-jalan, protes sama saya nggak apa-apa. Saya tungguin. Oke ya. Karena sholat sebagai penolong itu minimal harus khusyuk. Apa syarat yang pertama? Surat 20 ayat 132. Syarat agar sholat tidak jalan-jalan. Ya. Syarat pertama, surat 20 ayat 132. 20 ayat 132. Ya, ini perhatikan dulu syaratnya yang pertama. Surat Toha
ayat 132. Syarat yang pertama biar Bapak Ibu tidak jalan-jalan sholatnya. Dan diperintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat. Suruh sholat, perhatikan, dan sabar dalam mengerjakannya. berarti sholat itu harus tergesa-gesa atau harus sabar? Ibu selama ini sholat tergesa-gesa atau sabar? Nah iya. Mohon maaf, Ibu selama ini kalau sholat itu tergesa-gesa atau tumanina? Iya tuh, jujur tuh. Padahal Ibu ingin ditolong nggak? Menurut Al-Quran disuruh tumanina atau tergesa-gesa? Kenapa tergesa-gesa? Ayo kenapa? Ayo. Ayo. Jadi dari awal saja Ibu tidak akan pernah bisa fokus kalau sholatnya tergesa-gesa. Nah, ayo kenapa? Oke, sekarang gini ya, saya mau nanya, ya, coba, lebih penting mana masalah selesai ditolong Allah atau tetap berpikir bagaimana jalan keluarnya? Syaratnya apa tadi? Sholatnya harus apa? Berarti sholat khusyuk itu lebih utama nggak dibanding masalah yang Ibu hadapi? Berarti yang benar sholat mempengaruhi masalah atau masalah mempengaruhi sholat? Nah, selama ini sholat mempengaruhi masalah atau masalah mempengaruhi sholat? Iya, nanti saya ajarkan. Ya. Mari kita lihat sekarang. Pokoknya nanti saya coba sampaikan. Ibu nanti buktikan ya, praktekkan. Benar nggak nanti nggak jalan-jalan? Kalau terbukti tidak jalan-jalan, Ibu pakai sampai meninggal nanti. Karena sayang Bu, bertahun-tahun kalau sholat tidak jadi penolong buat apa? Mohon maaf, sholat itu yang wajib berapa kali? 5 ya. Ibu pernah dengar hadisnya, ketika seorang manusia sholatnya baik, maka semua amal perbuatan jadi baik. Pernah dengar ini? Itu dari Abu Daud? Pernah? Nah, maksudnya apa ini? Sholatnya baik, semua jadi baik itu apa? Berarti kalau sholatnya baik, hidup kita jadi baik nggak? Oke, saya cek sekarang. Dalam sehari, sholat wajib itu berapa kali? 5 waktu ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, sama isya. Ibu perhatikan saja. Kalau ibu subuhnya sholatnya berantakan, pasti dari subuh sampai zuhur berantakan hidupnya. Cek aja dari situ. Kalau zuhurnya ibu berantakan, berarti zuhur sampai asar pasti berantakan. Jadi kalau misalnya ibu tiba-tiba order cancel, ya, tamu sepi, jualan malah nggak laku, cek sholat subuhnya fokus atau jalan-jalan, itu aja. Karena sholatnya baik, lah iya dong. Sholatnya baik, semua amal perbuatan, semua kehidupan jadi baik. Jadi pertanyaan saya, jadi sholat itu Bu, itu adalah yang paling utama. 29 ayat 45. Nanti saya jelaskan. 45. Ibu gampang kok ngecek hidup tuh. Lihat aja kalau masalah ibu nggak pernah beres, cek aja sholatnya. 29 Al-Ankabut ayat 45. Coba perhatikan di sini. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Terus? Dan laksanakanlah sholat. Terus? Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Terus? Ini poinnya. Dan ketahuilah, mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Apa? Yang paling utama apa? Sholat lebih utama dibanding ibadah yang lainnya. Ibu pernah dengar nggak? Sholat sunnah sebelum subuh itu lebih baik dari... Ibu tahu? Berarti, coba sekarang direnungkan. Berarti hidup kita itu antara sholat ke sholat diselingi dengan rutinitas, atau rutinitas diselingi dengan sholat? Diselingi oleh? Sudah begitu atau belum? Atau selama ini rutinitas diselingi sholat?
Atau sholat diselingi rutinitas harusnya? Harusnya sholat diselingi rutinitas. Jadi misalnya, kok pagi ini nggak beres ya? Oh berarti tadi subuh nggak beres nih. Berarti ketika ibu subuh nggak beres, ibu perbaiki sholat duhanya, sholat tabuatnya, sholat hajatnya, begitu maksudnya. Jadi kalau nanti misalnya tiba-tiba bisnis cancel, kok seret rezeki, cek sholatnya bagaimana selama ini. Karena sholatnya baik, semua amal perbuatan baik. Berarti apa? Hati ibu harus mulai dirubah, bahwa prioritas utama saya dalam menjalani hidup adalah sholat, bukan rutinitas. Karena nanti bapak ibu mati, yang pertama kali ditanya apa? Ayo, ibu lebih pusing bisnis nggak jalan atau sholatnya jalan-jalan? Lebih pusing yang mana? Ayo, saya tanya, ibu lebih pusing bisnis nggak jalan atau sholatnya jalan-jalan? Lebih pusing yang mana biasanya? Selama ibu belum mengutamakan sholat, maka hidup ibu tidak akan lebih baik. Hati-hati ini. Jadi kalau sekarang ibu masalah tidak selesai, kok nggak ada jalan keluarnya, kok rezeki seret, cek setiap hari sholatnya bagaimana. Karena sholatnya baik, harusnya semua jadi baik. Digulung aja. Saya nggak pakai proyektor. Jadi yang benar sholat diselingi rutinitas atau rutinitas diselingi sholat? Oke, tinggal sekarang bagaimana caranya sholat itu agar benar-benar menjadi utama dan menyelingi semua rutinitas yang ada ya, serta memperbaiki hidup bapak ibu selama ini. Contoh aja gini, kalau Rasul punya masalah atau Rasul misalnya bingung, kira-kira dia ngapain? Itu dilakukan ya. Tapi sholatnya harus jadi penolong ya. Itu tuh atasnya dulu, baik kok. Atasnya itu di bawahnya tuh. Dibuka dulu itunya. Nah, oke sebentar, soalnya konsentrasinya ke sini. Nah, awas kena lampu katanya. Jadi ibu ngaku dulu ya, selama ini prioritas yang mana, rutinitas atau sholat? Baik, sekarang kita akan mulai. Saya pakai caranya sederhana saja ya, biar bapak ibu lebih bisa praktekkan langsung ya. Baik, bagaimana supaya sholat kita mempengaruhi hidup kita ya, bukan masalah hidup kita mempengaruhi sholat kita. Itu pentingnya bapak ibu ya, karena ibu tidak akan bisa berbohong. Ibu akan bisa bohong kalau sholat mempengaruhi hidup kita, berarti harusnya hidup kita baik bu ya. Tapi kalau ibu masih pusing dengan masalah hidup, berarti masih masalah itu mempengaruhi sholat. Makanya pas sholat kadang-kadang mikirin masalah. Harusnya nggak begitu. Ya, karena harusnya masalah itu diperbaiki dengan sholat kita yang benar. Ya, tapi syarat mutlaknya adalah harus khusyuk. Sedangkan syarat yang kedua untuk khusyuk harus tumanina. Baik, tumanina itu apa? Gerakannya betul. Berhenti sejenak. Ada ucapan, ada gerakan, tapi harus tenang. Berarti kalau bapak ibu cirinya kalau sudah sholatnya tumanina, pikirannya jalan-jalan udah fokus. Nah, kalau tidak tumanina, pikirannya? Selama ini bapak ibu jalan-jalan atau fokus? Terus tumaninanya kemana? Nah, karena di sini ada langkah yang kedua, ketiga. Ya, baik sekarang. Langkah yang ketiga. Bagaimana supaya sholat kita tidak jalan-jalan pikirannya? Surat 17 ayat 110. Ya. Surat 17 ayat 110. Bagaimana supaya pikiran kita tidak jalan-jalan? Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Terus, ya 110. Dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru. Surat 17 ayat 110. Oke, terus? Karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik, Asmaul Husna. Oke, lanjut. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholatmu. Terus? Dan janganlah pula merendahkannya. Tapi jangan juga terlalu pelan. Ini aturannya ya Bu ya. Terus? Dan usahakan jalan tengah di antara
kedua itu. Baik, jadi sholat itu boleh dalam hati nggak? Iya, menurut surat 17:110, janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholatmu, dan jangan pula merendahkannya. Ambillah jalan tengah di antara keduanya. Jadi sholat itu boleh dalam hati nggak? Tidak boleh. Awas, hati-hati. Loh, nggak boleh. Nanti saya jelaskan kenapa nggak boleh. Jadi harus diucapkan ya. Tapi tidak boleh terlalu keras, tidak boleh terlalu pelan. Cukup terdengar di telinga masing atau disirkan. Paham ini Ibu-ibu? Jadi cukup terdengar di telinga. Jadi saya mau nanya, jadi tugas telinga apa? Mendengarkan apa? Bacaan. Dari siapa? Mulut. Mulut bisa membaca. Gara-gara dari apa? Ruh. Jadi sholat yang benar, jasmani dan ruhani, atau jasmani dan pikiran? Selama ini ibu sholat, jasmani dan ruhani atau jasmani dan pikiran? Salah. Jasmani dan ruhani, bukan jasmani dan pikiran. Kalau ibu sholat pakai pikiran, surat 7 ayat 20. Nanti saya ajarkan kenapa tidak boleh ya. Makanya jalan-jalan terus. Surat 7 ayat 20. Ya. Surat Al-A'raf Ayat 20. Lihat. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka. Setan masuknya dari mana? Pikiran. Kalau ibu sholatnya pakai pikiran, setan masuk. Makanya kalau kunci hilang, kalau pengen ketemu ngapain? Nah itu makanya. Nah sekarang berarti ibu harus dirubah ya. Bagaimana caranya? Surat 7 ayat 20. Bagaimana caranya agar yang tadinya selama ini sholatnya pakai jasmani dan pikiran dirubah menggunakan jasmani dan ruhani? Kan gitu ya? Baik. Kenapa ruhaninya harus sholat? Surat 7 ayat 172. Nah ini bu dasarnya di sini. Kenapa ruh kita harus sholat? Surat 7 ayat 172. Nanti kita tinggal praktekkan aja. Surat Al-A'raf ayat 172. Ya, kenapa rohani kita harus sholat? Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam, Terus? keturunan mereka. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka. Terus? Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Terus? Mereka menjawab. Mereka menjawab itu siapa mereka? Mereka itu siapa? Berarti manusia atau bukan? Nah, kalau manusia ada jasmaninya. Coba sekali lagi Pak. Yang coba. Ini makanya ibu harus ngerti benar ya. Coba. Dan ingatlah. Langsung aja. Allah mengambil kesaksian. Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka. Ruh, bukan manusia ya. Jadi manusia itu kalau kita di dunia ini masih di alam ruh. Jadi ruh kita itu bertanggung jawab nggak nanti sama Allah? Makanya sholatnya harus jasmani dan ruhani, bukan jasmani dan pikiran. Berarti kalau selama ini ibu sholatnya pikiran jalan-jalan, ruhnya sholat nggak? Enggak. Sudah berapa lama ibu? Tuh kan? Aduh. Makanya sholatnya nggak jadi penolong. Jalan-jalan lagi. Karena ya, ibu salah pakai alat. Harusnya jasmani dan ruhani, ibu jasmani dan pikiran. Kan nggak nyambung. Ya, ini saya mau ajarin ya. Berarti sekarang bagaimana caranya supaya ruh kita sholat. Berarti terus lanjut Pak. Jadi Allah mengambil kesaksian kepada ruh mereka. Terus? Seraya berfirman. Bukankah aku ini Tuhanmu? Ini Allah nanya ke siapa? Ruh. Terus? Mereka menjawab. Mereka menjawab. Siapa yang jawab?
Berarti roh punya mulut nggak? Ayo mikir. Mereka menjawab. Berarti roh punya mulut nggak? Punya. Punya akal nggak? Punya. Nah itu yang nanti ibu tuh bertanggung jawab. Coba mikir dulu sebentar. Nggak apa-apa. Biar ibu paham benar. Jadi sholat itu harus jasmani dan rohani. Nah, cuman karena lahir ke dunia ruh itu digabung sama jasmani, tapi ruh kita tetap ada di dalam nggak? Nah, sekarang saya mau nanya, berarti ruh kalau mau menyampaikan, kalau mau ngomong, dia nyuruh siapa? Ya, jasmani itu siapa? Mulut. Lo kan ruh nyuruh mulut, ini saya ngomong, ini yang ngomong siapa? Ruh kita, dia nyuruh mulut. Jadi ibu kalau sholat, kalau ruhnya ingin sholat, berarti ruh ngomongnya menyampaikan lewat apa? Mulut. Didengarkan di mana? Jadi si telinga tugasnya apa? Mendengarkan siapa? Ruh kita sholat. Nanti kita praktek ibu akan paham. Ngerti ya? Jadi alat yang dipakai di dalam sholat apa aja ya? Satu? Ruh dulu. Yang dipakai apa dulu? Ruh. Dia nyuruh. Didengarkan di mana? Oke. Satu lagi, mata. Mata ibu boleh merem nggak? Awas, hati-hati ya. Mata tidak boleh merem, Bu. Mata harus apa? Melihat tempat sujud. Ingat ya, jadi mata harus melihat tempat sujud. Baik, jadi berapa alat yang kita pakai? 4. Apa? Ruh, mulut, telinga, mata ya. Baik, sekarang ibu nanti si telinga ini kan harus mendengarkan. Saat mendengarkan itu, satu ayat atau satu kalimat. Nih, dengarkan. Kalau satu ayat, berarti si telinga itu mendengarkan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau satu kalimat, Bismillahirrahmanirrahim. Satu ayat atau satu kalimat? 17 ayat 106. Ibu harus dengerin ini, ya. 17 ayat 106. Apa kata Allah? 106. Nanti dibuktikan ya, ibu nanti jalan-jalan nggak kalau ruhnya udah sholat. Surat Al-Isra ayat 106. Apa kata Allah? Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur. Terus? Agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan. Apa? Disuruh tumanina nggak? Satu ayat atau satu kalimat? Kalau satu ayat, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau satu kalimat, Bismillahirrahmanirrahim. Satu kalimat atau satu ayat? Kalimah per kalimah. Ya, baik, kita buktikan sekarang. Ibu praktek, ya, cukup terdengar di telinga masing-masing ya. Nggak usah dipikirin, pokoknya tugas ibu, telinga ibu hanya fokus kepada apa yang ibu sampaikan nanti. Ya, saya ulang ya, tugas ibu semua hanya mendengarkan apa yang nanti disampaikan di mulut oleh ruh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ngerti tugas ibu? Oke, saya akan buktikan nanti jalan-jalan atau tidak. Baik, matanya melihat tempat sujud, nggak usah tegang, relax. Baca satu ayat dulu, tapi di jedanya kalimat per kalimat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak usah mikirin artinya, nggak usah, pokoknya telinganya fokus hanya mendengarkan bacaan masing-masing. Siap ya? Cukup terdengar di telinga masing-masing ya. Baik, kita buktikan. Satu ayat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Siap. 1, 2, 3. Silakan. Baca dengan tenang. Silakan. Dengerin kalimat-kalimat. Jalan-jalan nggak? Oh, ayo. Ayo saya buktikan. Saya nggak bohong. Ayo sekarang yang kedua. Dengerin ya. Telinganya semakin fokus mendengarkan bacaan sendiri, ruhnya akan semakin sholat. Baik. Yang kedua. Alhamdulillah Hirobil alamin. Dengerin ya, siap, tenang. 1, 2, 3, silakan. Jalan-jalan nggak? Tuh. Lah, dengerin, nanti
nanti saya jelaskan kenapa nggak jalan-jalan. Kan ibu kaget. Loh, enggak, nanti tenang. Ayo, saya kasih tahu nanti. Enggak, karena kalau ibu nggak dibenerin ini, ibu pakai pikiran terus, padahal salah. Oke, sekarang ya, baca surat Al-Ikhlas, kan 4 ayat ya. Tapi ibu nggak usah mikirin 4 ayatnya. Dengarkan saja kalimat per kalimatnya. Qul huwallahu ahad. 4 ayat ya, siap. Dengerin, semakin fokus telinganya mendengarkan bacaan, ruhnya akan semakin sholat. Siap ya? 1, 2, 3. Silakan baca surat Al-Ikhlas, tumanina, kalimat per kalimat. Silakan. Ayo, jalan-jalan nggak? Ayo, pasti mulai terharu, jujur. Saya kasih tahu ya. Kenapa mulai terharu? Karena ruh ibu baru sholat. Bayangin. Sudah berapa tahun ruh ibu nggak sholat? Padahal ibu mati nanti yang ditanya ruhnya sholat. Kalau ibu nggak pernah sholat ruhnya, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai di dalam sholat. Salah satunya ruhnya tidak sholat. Ada orang sholat celaka karena ruhnya tidak pernah sholat. Iya, ibu tahu kan ayat itu? Terus kenapa jalan-jalan terus selama ini? Karena salah pakai alat. Harusnya pakai jasmani dan ruhani, ibu pakai jasmani dan pikiran. Dari kapan ibu begitu? Ya. Enggak, nanti saya jelaskan. Karena dari awal ibu alatnya udah salah. Kayak ibu misalnya ingin makan sayur tapi pakai garpu gitu loh. Kan nggak bisa. Baik, sekarang saya buktikan lagi ya. Tolong, satu lagi ya. Buktikan ya. Kalimat per kalimat, ibu baca Al-Fatihah. Nggak usah mikirin ayat per ayatnya ya. Tapi ibu dengerin kalimat per kalimat ya, 7 ayat ya. Semakin ibu fokus mendengarkan, semakin tenang. Kita baca Al-Fatihah ya. Nanti kalau ibu sudah bisa, zuhur ini tolong praktekkan sampai meninggal nanti ya. Oke, kita mulai ya. Siap, baca surat Al-Fatihah, dengarkan kalimat per kalimat aja Bu ya. Fokus, nggak usah mikirin artinya, pokoknya telinganya fokus mendengarkan. Siap ya, tenang. Kita mulai, baca Al-Fatihah, mata melihat tempat sujud ya. Siap, 1, 2, 3. Silakan sampaikan surat Al-Fatihah, kalimat per kalimat, telinga fokus mendengarkan. Ayo, jujur. Mulai terasa ruhnya? Dia tuh nangis, Bu. Bertahun-tahun nggak sholat, Bu. Kasian, Bu. Padahal nanti ibu tuh yang bertanggung jawab ruh kita. Bisa seperti itu? Gampang ya? Nah, sekarang kan pertanyaan ibu, kenapa kok tidak jalan-jalan? Padahal tadi subuh masih jalan-jalan. Karena fokus ibu saya geser. Yang tadinya di pikiran, saya geser ke telinga. Yang tadinya sholat pakai pikiran, saya rubah jadi pakai ruhani. Karena kalau ruhani ibu sholat, logikanya harusnya nggak akan jalan-jalan pikirannya. Kenapa? Kan pikiran nggak dipakai. Ibu kan yang tadi saya sholatnya ruhani. Yang dipakai adalah pikirannya ruhani. Bukan pikiran yang di dalam kepala kita. Kan tadi saya bilang, ruh itu bisa punya mulut nggak? Berdialog sama Allah, punya pikiran nggak? Yang dipakai itu ruhnya pikiran itu. Nah, semakin ruh ibu sholat, maka Bapak Ibu akan semakin dekat kepada Allah, maka yang biasanya terjadi, doa ibu akan dikabulkan di dalam sholat. Apa? Sujud terakhir sama doa duduk di antara dua sujud. Tapi pakai ruh atau pakai pikiran? Maka akan dikabulkan. Makanya tadi saya bilang, sholat itu yang benar jadi penolong, bukan hanya menggugurkan kewajiban. Kayaknya baru paham ini. Nah, jelas Bu? Buktikan ya nanti ya. Zuhur pokoknya, ya Allah saya ingin ruh saya sholat. Udah gitu aja.
Dan ibu nanti rasakan, benar nggak? Sholat itu harusnya menjadi penolong kita di dalam menjalani hidup. Pertanyaan saya, kalau ibu punya masalah, sholatnya benar ditolong. Punya masalah, sholatnya benar ditolong. Mau apa lagi coba, ayo. Kan tinggal, makanya saya bilang. Jadi yang utama itu, sholat itu diselingi rutinitas, atau rutinitas diselingi sholat? Nah itu maksudnya. Pokoknya semuanya kecil. Karena Allah sampai bilang kan, sholat sebelum subuh itu 2 rakaat lebih baik dari dunia, dan berarti ibu harusnya menyesal kalau sholat ibu jalan-jalan, bukan menyesal tentang masalah hidup. Menyesal nggak menyesal juga, kalau masalah hidup kan tetap akan dilewati. Nah ngapain menyesal? Yang membuat ibu menyesal tuh bagaimana sholat saya menjadi penolong atau hanya menggugurkan kewajiban. Itu yang harus menjadi menyesal. Bagaimana keyakinan saya kepada Allah? Apakah selama ini yakin kepada janji Allah atau masih khawatir terhadap keadaan? Nah itu yang harus dipikirkan. Jadi fungsinya ngaji itu ke situ. Biar semakin lama ibu ngaji, semakin tenang, semakin bahagia. Nah, baru ibu kalau sudah begitu, tarik tuh yang pusing-pusing di luar sana, suruh ke sini. Ngaji. Kan banyak kan masalah kan? Nah, ternyata semua masalah bisa terselesaikan dengan salah satunya apa? Sholat yang khusyuk. Menggunakan jasmani dan ruhani. Oke, untuk sholat sementara itu dulu ya. Detailnya ibu lihat YouTube saya aja banyak. Cari Oke Setiawan yang sholat khusyuk, itu banyak. Kan ini saya nggak detail karena ini kan metodenya takwa soalnya. Takwa kan ada 5 soalnya. Ini baru 2 kan. Jadi 1 tadi apa? Beriman kepada yang gaib. Yang kedua, melaksanakan sholat. Oke, yang ketiga tadi apa? Infak, sedekah. Mohon maaf saya mau tanya. Yang namanya sedekah itu atau infak itu definisinya apa? Memberikan rezeki yang Allah berikan. Oke. Memberi sesuatu dengan harta benda kita yang diniatkan karena apa? Karena Allah itu supaya masalah selesai. Benar. Terus kalau ibu saya sedekah supaya masalah selesai, salah atau benar? Loh makanya ini saya bertanya kan, saya nggak ini. Definisi sedekah itu apa? Memberi sesuatu, harta, benda kita yang diniatkan karena apa? Karena Allah itu supaya masalah selesai. Boleh nggak niatnya supaya masalah selesai? Terus ibu selama ini sedekah karena apa? Baik, surat Al-Baqarah ayat 139. Ibu harus murni ya. Al-Baqarah 139. Apa kata Allah? Katakanlah Muhammad, apakah kamu hendak berdebat dengan kami? 139. Terus? Padahal dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Oke, terus? Bagi kami amalan kami. Bagi kamu amalan kami. Oke, terus? Dan hanya kepadanya kami mengikhlaskan hati. Berarti amalan apapun yang dilakukan, itu syarat mutlaknya harus apa? Ikhlas itu titik atau koma? Saya sholat duha supaya dibukakan rezeki. Boleh atau enggak? Nah, ini masih jadi perdebatan kan? Oke, sekarang saya tengahi. Gini, Bu. Nah, ini makanya. Kan harus diluruskan begini. Boleh atau enggak? Sholat duha supaya dibukakan rezeki. Boleh enggak? Tuh, kan? Beda kan? Oke, saya jelaskan ya. 39 ayat 2. Saya buka dulu dari ayat ini. Nanti baru saya luruskan. Ya, 39 ayat 2. Nanti ibu akan paham. Oh, harusnya begitu. Nanti akan begitu. Surat Az-Zumar. Kayak sholat kan ibu baru paham tadi. Oh, harusnya begitu. Ayat 2. Perhatikan ya, apa perintah Allah dulu ya. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Terus? Dengan membawa kebenaran. Terus? Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama. Apa perintah Allah? Tulus ikhlas. Tulus ikhlas atau boleh modus? Baik. Tapi kan kenyataannya, saya sholat duha, dan itu di hadisnya ada untuk dibukakan rezeki, betul nggak?
Saya mau nanya, dibukakan rezeki itu janji atau tidak? Tolong bedakan niat sama janji. Ibu sholat 2 saja karena Allah. Janjinya Allah bukakan rezeki. Jadi jangan dicampur antara niat sama janji. Ngerti, Bu? Ibu sedekah karena Allah saja, janjinya Allah ganti 10 kali lipat. Tolak bala itu janji Allah. Ibu niat hanya karena Allah saja, maka janjinya akan terjadi. Paham ya? Jadi ibu sholat 2 karena Allah itu supaya dibukakan rezeki. Karena janjinya dibukakan rezeki. Janji perlu dipikirin nggak? Nggak usah, kan ibu udah percaya. Kecuali suami yang janji, silahkan pikirkan. Lo kan belum tentu, iya kan? Kalau janji Allah, itu pasti akan terjadi. Jadi ibu ibadah saja yang tulus. Janjinya, lihat janji-janji Allah. Kepada orang yang bertakwa, Allah janji apa? Membukakan jalan keluar. Ibu bertakwa saja, nanti otomatis dibukakan jalan keluar. Ibu beriman saja, nanti Allah turunkan keajaiban. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi dibedakan ya antara niat sama janji. Saya melihat sekarang ini ibu masih dicampur, betul nggak? Sembahlah Allah dengan tulus ikhlas. Ibu tulus saja sama Allah. Nanti janjinya itu pasti akan terjadi. Berarti selama ini sama Allah itu tulus atau modus? Nah, sama Allah aja modus katanya. Nah. Baik, bagus ini pertanyaannya. Modus sama Allah kan nggak apa-apa. Surat 6 ayat 132. Saya jawab pakai Al-Quran saja. Nah. Iya, boleh. Itu nggak salah, nggak apa-apa. Coba surat 6 ayat 132. Surat 6 ayat 132. Dan masing-masing orang ada tingkatannya. Apa, Bu? Dulu waktu ibu SD, kalau mau ke warung disuruh orang tuanya, benar nggak suka dikasih jajan? Supaya ibu mau. Apakah setelah SMA kuliah masih mau begitu? Yang modus itu nggak apa-apa, tapi masih SD. Masa Bapak Ibu SD terus? Iya dong. Ya, sekarang tulus aja sama Allah. Allah tahu kok apa yang kita inginkan. Karena itu sudah janji. Kalau janji itu nggak usah dipikir, pasti akan terjadi. Jadi ibu sholat 2 ya Allah, saya sholat 2 karena Allah. Janjinya pasti dibukakan rezeki. Saya sedekah karena Allah, janjinya ditolak bala. Itu janji, udah biarin aja. Ibu percaya kan janji Allah kan? Diyakini atau dipikirkan? Udah nggak usah dicampur sama niat. Niat ibu tulus saja. Karena ketika niat ibu tidak tulus, yang masuk siapa? 22 ayat 52. Kok tahu? Makanya jangan modus. 22 ayat 52. Ya. Dibedakan ya Bu ya antara niat sama janji ya. 22 ayat 52. Benar nggak kalau niat kita nggak tulus, setan masuk? Surat Al-Hajj ayat 52. Apa kata Allah? Dan kami tidak mengutus seorang rasul. Terus? Dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad. Terus? Melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan. Kalau manusia itu ada suatu keinginan, tidak tulus, apa yang terjadi? Setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Tuh, maka ibu nanti kalau tidak sesuai akan kecewa. Karena ibu dicampur antara niat sama janji. Atau ginilah, ibu tuh pengen seneng sama teman yang tulus atau modus. Ibu aja seneng yang tulus kok. Allah tahu nggak isi hati kita? Oh, surat 17 ayat 25. Ya, 17 ayat 25. Apa kata Allah? Ya. Surat Al-Isra ayat 25. Ya. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Nah, terus? Jika kamu orang yang baik, maka sungguh Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat. Jadi Allah tahu nggak hati kita ini? Tahu. Yang yakin sama yang tidak yakin Allah tahu nggak?
Tahu. Yang sholat pakai pikiran sama rohani tahu nggak? Tahu semua. Jadi nggak usah pengumuman. Allah tahu hati kita masing-masing. Ini sampai jam berapa Ibu? Ayo, jelas ini? Baik. 10:30 ya harusnya. Oke. Sampai selesai takwanya ya, kan itu. Oke, tadi nomor berapa tadi? Nomor 3 ya? Oke, nomor 4 apa nomor 4? Beriman kepada Al-Quran. Baik. Tadi Bapak Ibu di dalam rukun iman disuruh beriman kepada Allah. Beriman kepada apa tadi? Janjinya. Sekarang kita pun di dalam rukun iman, ada nggak beriman kepada Al-Quran? Baik, Allah menyuruh kita beriman kepada Al-Quran. Beriman kepada apanya? Wah. Hah? Ya, itu kan beriman kepada Allah. Kalau beriman kepada janjinya. Ini Ibu kan di rukun iman kan beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul kan, beriman kepada Al-Quran. Selama ini Ibu disuruh beriman kepada Al-Quran. Itu tuh beriman kepada apanya? Wah, itu beriman kepada Allah, Bu. Kalau beriman kepada janjinya itu beriman kepada Allah. Ini beriman kepada Al-Quran. Ya. Oke, wah ini panjang ini kayaknya kita harus ketemu lagi ini. Oke, kita buka 64 ayat 8. Kita disuruh selama ini beriman kepada Al-Quran. Beriman kepada apanya? Ibu harus paham ini. Kalau enggak, 64 ayat 8. Disuruh beriman kepada Al-Quran itu beriman kepada apanya? Kita lihat. Ayat 8. Disuruh beriman kepada Al-Quran itu beriman kepada apanya? Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Terus? Dan kepada cahaya Al-Quran. Kita disuruh beriman kepada apanya? Cahayanya. Lah Ibu baru tahu? Nah kan di Al-Quran ada. Nah, saya mau jelaskan kenapa kok kita harus beriman kepada cahaya Al-Quran. Berarti nanti pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya supaya mendapatkan cahaya Al-Quran? Karena Bapak Ibu disuruh beriman kepada cahaya Al-Quran. Kenapa harus cahayanya? Iya, terang, cahaya. Tapi bagus saya hargai Ibu. Ayo. Kenapa kita disuruh beriman kepada cahaya Al-Quran? 42 ayat 52. Ini kata Allah. Kenapa kita harus beriman kepada cahaya Al-Quran? 42 ayat 52. Apa kata Allah? Ya, Ibu harus mengerti ini ya. Nanti bagaimana mendapatkan cahaya Al-Quran. Surat Asy-Syura ayat 52. Baik, silakan. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh Al-Quran. Jadi yang masuk ke dalam dada Nabi Muhammad waktu itu apa? Ruhnya. Ya, ini masih ruhnya nih ke dalam hati. Terus perhatikan, terus. Dengan perintah kami. Terus? Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran. Terus? Dan apakah iman itu. Baik, jadi Nabi Muhammad sebelumnya tahu nggak Al-Quran itu apa, iman itu apa? Ya. Tidak tahu. Kita lihat. Gara-gara tahu itu gara-gara apa? Terus? Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Nabi Muhammad jadi tahu gara-gara apa? Cahaya. Jadi ruh Al-Quran itu dirubah menjadi cahaya. Cahaya itu bahan bakarnya apa? Bahan bakar dari petunjuknya apa? Cahaya. Jadi kalau Ibu semakin banyak cahaya Al-Quran di dalam diri kita, maka Bapak Ibu akan semakin mudah mendapatkan petunjuk. Jadi kalau yang hatinya gelap, pusing atau tenang? Hatinya gelap, pusing. Berarti sekarang pertanyaan besarnya, bagaimana caranya mendapatkan cahaya Al-Quran? Bagaimana caranya? Nah ini. Ini penting ya Ibu ya. Karena banyak orang baca Al-Quran tapi tetap pusing nggak hidupnya. Berarti dapat cahayanya nggak? Enggak. Oke. Mungkin orang dapat pahalanya tapi belum tentu dapat cahayanya, Bu. Karena cahaya itulah yang akan membuat petunjuk di dalam diri kita. Baik, jadi pertanyaannya sekarang,
Bagaimana caranya untuk mendapatkan cahaya Al-Quran atau nur Al-Quran? 57 ayat 19. Coba perhatikan ini. Makanya tadi saya luruskan dulu Ibu di awal, biar Ibu bisa dapat cahayanya. 57 ayat 19. Bagaimana caranya mendapatkan cahaya Al-Quran? Surat Al-Hadid ayat 19. Ya, ini kata Allah. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah Terus? dan Rasul-Rasulnya, mereka itu orang-orang yang tulus hati. Bagaimana caranya? Makanya nggak boleh modus. Ngerti nggak? Terus? Atau pecinta kebenaran. Terus? Dan saksi-saksi di sisi Tuhan mereka. Oke, mendapatkan apa mereka? Terus? Mereka berhak mendapat pahala dan cahaya. Nah, mereka berhak apa, Bu? Pahala dan cahaya. Gara-gara apa hatinya? Tulus. Ibu selama ini sama Allah tulus atau modus? Tuh. Ya. Jadi belum tentu orang yang baca Quran pun mendapatkan cahayanya kalau cuman ngejar hatam. Luruskan niat aja. Ya Allah, saya terus menjalankan perintahmu, baca. Ikhtiar, ya Allah, saya berdoa hanya menjalankan perintahmu, baca. Ibu nanti dapat 2, pahala dan cahaya. Akhirnya hati ibu semakin terang, akhirnya mudah dapat petunjuk dari Allah, hidupnya akan tenang. Nanti itu ada bab sendiri ya, mendapatkan cahaya Al-Quran. Cuman maksudnya saya kasih gambaran dulu gitu loh. Karena kalau ibu nggak diluruskan gini, seakan-akan benar, ternyata keliru. Padahal ibu baik misalnya loh, saya kan mau ngaji, mau memperbaiki diri. Cuman kalau ibu modus, tetap jadi sayang, Bu. Ibu nggak akan mendapatkan cahaya nanti. Ya? Oke, jelas ya. Jadi untuk mendapatkan cahaya Al-Quran, syaratnya apa? Tulus hatinya. Tulus itu berarti ada niat lain nggak? Tidak, saya menjalankan hanya perintah Allah. Titik. Mau dia terima kasih, tidak terima kasih, terserah. Yang penting saya sudah bersedekah karena Allah, titik. Paham ya? Baik, yang terakhir apa? Yang terakhir? Beriman kepada? Baik, kenapa kita harus beriman kepada hari akhir? Kenapa kita harus beriman kepada hari akhir? Ya, kalau di dukun iman yang ke-6, beriman kepada hari akhir. Yang kelima, beriman kepada qada dan qadar. Nah, itu ada pembahasan sendiri ya nanti ya. Cuman maksud saya sekarang, karena di dalam takwa itu adalah beriman kepada hari akhir, kenapa kita harus beriman kepada hari akhir? Nanti Bapak Ibu akan ketawa. Ternyata selama ini Ibu salah. Ayo. Kenapa kita harus beriman kepada hari akhir? 34 ayat 21. Ayat 21. Apa kata Allah? Karena cuma di sini masalahnya nanti. Surat Saba ayat 21. Apa kata Allah? Dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka. Tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka. Terus? Melainkan hanya agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya akhirat. Terus? Siapa yang masih ragu-ragu tentang akhirat itu. Jadi iblis itu akan menggoda kepada kita yang tujuannya akhirat atau dunia? Dunia. Setuju? Baik, saya mau nanya. Ibu kalau punya masalah ingin cepat apa? Selesai. Akhirat atau dunia tujuannya? Dunia. Berarti ibu dikuasai siapa? Kan saya bilang. Harusnya ketika ibu punya masalah, tujuannya bertakwa atau cepat selesai? Harusnya bertakwa. Selama ini? Kalau cepat selesai dunia atau akhirat? Maka iblis akan menguasai ibu. Kan coba baca lagi ayatnya, Pak Eko diulang. Dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka. Melainkan hanya agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya akhirat dan siapa yang masih ragu-ragu tentang akhirat. Nah, jadi ternyata iblis itu targetnya yang penting Bapak Ibu berpikir dunia. Punya masalah, ingin cepat selesai. Doa ingin cepat dikabulkan. Keinginan ingin cepat diwujudkan. Ingin saya, ingin saya, ingin saya. Pertanyaan saya, terus tanya, belum pernah nggak tanya Ibu, keinginan Allah apa? Nah, atau Bapak Ibu selalu fokus pada keinginan sendiri?
Hah, selama ini? Ibu pernah nggak ketika punya masalah, ibu tanya, Allah tuh inginnya apa ya? Atau saya ingin cepat selesai, saya ingin cepat beres, atau begitu terus dulu selama ini? Padahal ibu diciptakan itu, keinginan siapa? Loh, berarti kalau memang ibu diciptakan keinginan Allah, harusnya fokus pada keinginan Allah atau keinginan sendiri? Kenapa selama ini fokus pada keinginan sendiri? Jadi yang benar itu saat ikhtiar itu harusnya niat kita ingin bertakwa, bukan ingin cepat selesai. Ketika ibu bertakwa, otomatis ibu dapat jalan keluar. Selesai itu bonus dari Allah setelah kita bertakwa. Bagaimana cara bertakwa? 1, 2, 3, 4, 5 yang tadi dijelaskan. Ibu tinggal praktekkan, pasti akan diberikan jalan keluar. Kenapa saya bilang pasti? Kalau Allah Maha menepati janjinya. Baik, kalau gitu. Ini ada door prize ya, Bu? Ada 5. Dari Alesa. Oh, dari Alesa Hijrah. Hijab. Ibu angkat tangan dulu, baru jawab. Ini siapa yang mau nunjuk? Yang nanti ibu misalnya itu dulu, siapa dulu gitu loh. Ya, ibu nanti lihat ya, ibu. Ini nanti ibu ini nunjuk, baru ibu jawab ya. Angkat tangan dulu, jangan jawab dulu. Nah. Baik, angkat tangan dulu ya, ibu-ibu yang nunjuk ya. Oke, soalnya saya takutnya nggak ini. Baik, surat dan ayat berapa yang menyatakan adalah barang siapa mengikuti petunjukku maka tidak ada rasa takut dan tidak bersedih hati? Angkat tangan dulu. Siapa, Bu? Oh ya, silakan. Wah, betul ya. Wah. Oh, padahal udah kajiannya tadi ayatnya kan di awal-awal ya. Baik. Surat dan ayat berapa yang menyatakan bahwa ya, bahwa sesungguhnya barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar. Nah, itu Bu Ita. Silakan, Bu. Wah, betul. 65 ayat 2. Nah. Baik. Angkat tangan, Bu, angkat tangan ya. Surat dan ayat berapa yang menyatakan bahwa ya, sholat itu harus menggunakan ruhani atau ruh bersaksi kepada Allah, siapakah Tuhanmu? Engkau ya Allah. Ruh membuat kesaksian. Surat dan ayat berapa? Angkat tangan. Ini nih, yang ini nih. Silakan. Ah, bukan. Berapa? Oh ya, betul ini. Masih ada 2. Ayo 2 apa? Silakan. Ibu mau buat pertanyaan? Berapa jumlah pengurus Joglo Seruni? Berapa? Benar, Bu? Wah, benar, Bu. Loh, emang benar? Oh iya. Baik, terakhir. Baik, surat dan ayat berapa yang menyatakan bahwa kita harus beriman kepada cahaya Al-Quran? Itu, Bu. Hah? Yang mana? Silakan Ibu. Tuh merah, katanya merah tuh kata Ibu. Berapa? Oh iya, betul. Wah.
Cepet-cepet padahal loncat-loncat ayatnya ya. Kok bisa? Fokus. Baik, ibu-ibu sekalian, ya terima kasih. Mohon maaf kalau tadi ada kata-kata saya membuat Bapak Ibu mungkin kurang berkenan, tapi prinsipnya ayo kita jalani petunjuk Al-Quran. Allah sudah ridho kita pakai. Harusnya hidup ibu harusnya semakin bahagia dengan menjalani langkah demi langkah di dalam Al-Quran. Dan Allah jamin itu. Mari sebelum kita tutup kita berdoa sebentar ya agar rezeki kita bisa barokah, mati dalam keadaan husnul khotimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa atfiyatan fil jasad wa ziratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wa afainil hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih.